Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membahas tentang apa itu Kapita Selekta Pendidikan. Kapita Selekta adalah mata kuliah yang membahas tentang kumpulan masalah dari pendidikan, disajikan untuk memfasilitasi mahasiswa mengkaji berbagai kebijakan di lapangan tentang isu-isu pendidikan secara umum dan pelaksanaan pendidikan dari jenjang pertama sampai ke jenjang yang terakhir. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Jadi, menurut salah satu pakar psikologi Islam, yaitu Bapak Zakaria Darajat, pendidikan agama adalah pembentukan kepribadian Muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membimbing serta mendidik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan dan dapat mengamalkan ajaran agama Islam yang telah didapat dan dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Di negara kita sendiri, yaitu Indonesia ini, pendidikan agama Islam telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dilihat pada kenyataan di lapangan, banyak sekali problematika yang muncul sehingga berakibatkan tidak maksimalnya pendidikan agama Islam di berbagai jenjang sekolah, baik di tingkat SD, SMP, dan juga SMK. Oleh karena itu, ada beberapa perkembangan institusi pendidikan Islam yang dikelola oleh umat Islam atau bahkan negara, di antaranya organizing, reformalizing, dan juga formalizing. Jadi, dengan adanya pengembangan-pengembangan tersebut, pendidikan agama Islam diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan juga pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Kebudayaan nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki ciri khas dari bangsa tersebut dan memberi identitas warga budaya dan pendidikan itu saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan sempurna. Bayangkan saja, jika pendidikan tanpa ada budaya, maka moral, norma, sikap anak dalam hal pendidikan akan rusak. Pendidikan sebagai suatu proses yang menghasilkan manusia yang berbudaya. Proses pembelajaran merupakan bentuk operasional penebaran budaya kepada peserta didik di dalam aktivitas sosial yang disebut dengan kelas. Berbagai kemampuan manusia diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan adalah proses kebudayaan agar terjadi proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi budaya pada peserta didik dengan baik. Perlu dilibatkan secara langsung dengan proses nilai-nilai budaya. Para ahli pendidikan dan antropologi sepakat mengatakan bahwa budaya adalah dasar terbentuknya kepribadian manusia. Dari budaya tersebut, identitas seseorang, masyarakat, dan suatu bangsa. Pendidik dan peserta didik sebagai pelaku aktif dalam pembentukan insan-insan yang berbudaya harus selalu mencari dan mengembangkan proses yang disebut dengan pembelajaran. Kelas sebagai tempat terjadinya proses kebudayaan yang harus dikondisikan agar transfer budaya tersebut dapat berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pendidikan Islam dan budaya. Menurut salah satu imam besar kita, yaitu Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam adalah jalan upaya dalam transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan utama dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Budaya bisa digunakan dalam masyarakat selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya, tradisi kurban pada zaman jahiliyah dilakukan untuk menyembah berhala. Namun setelah Islam datang, tradisi kurban tetap dilaksanakan, tetapi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berhala.
pendidikan Islam harus memiliki watak lentur terhadap perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang zaman, yaitu tidak menghilangkan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Tertinggalnya pendidikan dengan pendidikan lainnya merupakan salah satu problematika pendidikan Islam di Indonesia. Ada dua faktor problematika pendidikan Islam, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya, salah satunya ialah metode pembelajaran masih banyak menggunakan metode konservatif, seperti ceramah dan juga yang lainnya. Biaya pendidikan, sedangkan faktor eksternalnya adalah perbandingan pendidikan antara ilmu agama dan ilmu umum menjadi penghambat dunia pendidikan Islam, sehingga solusi terhadap problematika pendidikan Islam ialah harus merancang pendidikan sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan juga tanggung jawab. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu dasar undang-undang wajib belajar. Dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia berkewajiban memberikan hak dan kebebasan atas warga negara untuk memperoleh pendidikan agar dapat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdikdas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional ialah seluruh komponen pendidikan saling terkait antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari sini dapat diketahui bahwa pendidikan ialah suatu sistem yang merupakan satu totalitas struktur yang terdiri dari komponen saling terhubung dan menuju kepada tercapainya suatu tujuan. Kemudian, problematika wajib belajar dapat dilihat pada pengembangan pendidikan pada di masyarakat, di daerah yang tertinggal seperti daerah pedalaman, kumuh perkotaan, dan lain-lain. Mereka yang tinggal di daerah tersebut mempunyai banyak sekali permasalahan seperti kurangnya tenaga pendidik dan juga biaya pendidikan. Maka dalam masalah ini pemerintah perlu memperhatikan secara cermat pelaksanaan pendidikan dasar terutama pada daerah yang terbelakang dan daerah pedalaman. Apabila dikaitkan dengan arti penting pendidikan dasar bagi pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Karena adanya problematika tersebut, kondisi yang demikian akan sangat membahayakan bagi ketahanan dan integritas nasional. Jadi, dengan adanya faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai, maka dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah akan meningkat minimal setara dengan tingkat pendidikan di perkotaan. Selain itu, harus adanya tingkat keprofesional guru yang kreatif dengan beberapa metode mengajar baru sehingga mampu membuat peserta didik dapat dilaksanakan dengan baik. Kualitas proses pembelajaran tercipta berindikasi pada standar kelulusan yang diperoleh dengan maksimal. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu memahami makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara terencana dan bertahap oleh seorang dewasa kepada terdidik, agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian ada yang dibilang dengan pendidikan Islam sebagai lembaga. Pendidikan dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbul krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui kesenjangan antara lembaga pendidikan dan masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan yang meningkat, ialah dengan melakukan pengukuran atau assessment. Ada juga disebutkan sebagai pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu, yaitu pendidikan Islam bertugas pokok mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang kependidikan yang terdapat di dalam sumber-sumber pokok dengan bantuan daripada pendapat para sahabat, ulama, dan ilmuwan muslim. Sebagai suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan.
Ada nilai-nilai yang harus sekali untuk kita ketahui terutama dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, wajib atau fardu, yaitu bila dikerjakan akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan akan mendapat siksa dari Allah. Yang kedua, sunnah, yaitu bila dikerjakan akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan orangnya tidak mendapat siksa. Yang ketiga yaitu mubah atau jaiz, yaitu bila dikerjakan tidak akan mendapat siksa dan bila ditinggalkan juga tidak akan mendapat siksa. Yang keempat yaitu makruh, yaitu bila dikerjakan orang yang tidak akan disiksa hanya tidak disukai oleh Allah dan bila ditinggalkan orang akan mendapat pahala. Yang terakhir yaitu haram, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapat siksa dan bila ditinggalkan orang akan mendapat pahala. Dan yang terakhir, kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu konsep pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan oleh jalur pendidikan di sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Seperti contohnya, taman kanak-kanak, kelompok bermain, serta penitipan anak di luar jalur sekolah. Jadi, tujuan dari pendidikan prasekolah ini adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Jadi, nantinya anak-anak sudah memiliki bekal yang cukup untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kemudian ada juga beberapa problematika pada pendidikan prasekolah. Itu sebagiannya adalah yang pertama, perekonomian yang lemah. Yang kedua, kualitas asuhan yang rendah dan kuantitas sekolah yang kurang. Yang ketiga, program intervensi orang tua yang rendah. Dan yang terakhir adalah regulasi atau kebijakan pemerintah tentang prasekolah pada anak usia dini ini. Ada juga beberapa solusi untuk problematika tersebut adalah pendidikan prasekolah harus sesuaikan dengan karakteristik anak dengan memperhatikan fisikal, emosional, dan sosial. Kemudian mempersiapkan para pendidik yang berkualitas agar nantinya anak-anak yang diajarkan akan semakin meningkat dalam hal pembelajaran. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga nantinya akan bermanfaat bagi semua teman-teman dan juga bagi saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.